Halo, selamat malam sahabat keluarga semuanya. Dan pada malam hari ini aku Alen kembali menyapa sahabat keluarga di acaranya regulernya Family First Indonesia. Setiap hari Kamis jam 7 malam kita ngadain yang namanya podcast alias pojok cerita seputar cinta. Asik, kita ngomongin cinta-cintaan ya, terutama yang untuk kaula muda nih, sahabat keluarga yang masih muda-muda, yang masih belia. Kita mau mengupas sedikit demi sedikit mengenai cinta. Jadi pada malam hari ini kita ngebahas tentang true love takes time. Jadi cinta sejati memerlukan waktu. Wow, ini lucu banget ya. Kalau dulu masih kecil, aku ingat banget waktu masih SD, orang suka bilang CS-nya, CS, apa tuh CS? Cinta sejati, pret gitu kan. Masih kecil udah ngomongin cinta sejati. Nah, tapi kalau kita ngomongin pada usia dewasa muda, bahkan ngomongin cinta sejati itu udah menjadi hal atau menjadi topik yang bukan hal yang baru lagi. Maksudnya kayak malah mikir, ini cinta sejati atau bukan ya? Nah, hari ini ngebahas tentang cinta sejati. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Pak Endi Darmawan. Hai Pak Endi. Hai Len. Halo sahabat Gimana, keluarga, selamat malam. Pak Endi, kita mau ngebahas tentang ini nih, cinta sejati nih. Kayaknya apa ya, sesuatu yang klise tapi sebenarnya maknanya dalam ya. Kayaknya orang gampang banget ngomong, oh ini cinta sejati gue. Atau ada juga bahkan orang-orang yang terlalu skeptis gitu kan. Apa sih emang ada ya cinta sejati kayak gitu. Nah, kalau gitu aku mau langsung lemparin ke Pak Endi. Kita ngomongin tentang true love takes time. Cinta sejati membutuhkan waktu. Nah, aku mau tanya sama Pak Endi sendiri deh. Berdasarkan pemahamannya Pak Endi, sebenarnya cinta sejati itu apa sih, Pak? Nah, justru aku lagi berpikir ya. Jadi waktu dapetin tema ini aku langsung berpikir, emang cinta sejati itu ada ya? Nah, kan? Kayak gini. Ya, terus aku kayak cuman bayanginnya begini ya. Ketika ngomongin soal cinta sejati itu berarti kan kalau didefinisikan tuh unconditional love. Cinta yang nggak bersyarat. Tahan sebentar. Coba sahabat keluarga, yang sahabat keluarga percaya ada cinta sejati, tulis di komentar ya. Cinta sejati menurut sahabat keluarga apa? Kita polling ya. Yes. Yang setuju cinta sejati itu ada, Tulis. Ada. Nah, Kalau nggak ada, nggak gitu ya. Fakta Nggak. atau mitos gitu. Nah, betul. Cinta sejati fakta atau mitos. Kita lihat ya. Ya, coba lanjut Pak Endi sambil nunggu sahabat keluarga nulis. Jadi kalau aku lagi berpikir, emang cinta sejati itu ada ya di antara manusia ya, karena kan gak ada manusia yang sempurna. Terus ngomongin soal cinta sejati itu bagiku itu adalah unconditional love, cinta yang tanpa syarat gitu. Terus balik lagi ke pertanyaannya, emang ada ya yang manusia yang mencintai tanpa syarat? Karena pasti mitos tuh yang jawab. Langsung. Oke, itu tim saya ya. Mitos. Oh, fakta. Oh, ada fakta. Kayaknya nanti dia harus sharing. Kalau bagiku gitu ya, karena kan menurutku ya kayak cinta sejati itu cuma cintanya dari Tuhan ke manusia gitu, tanpa syarat, tanpa ada tanda kutip ya motivasi tertentu. Tapi kalau manusia tuh pasti cintanya tuh pasti berharap berbalas, pasti dong. Kalau nggak berbalas kan pasti itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Dan siapa sih yang suka cinta bertepuk sebelah tangan? Jadi kalau aku pribadi lebih suka mungkin menyebutnya bukan cinta yang sejati ya, tapi cinta yang benar. Cinta yang benar itu bukan tanpa motivasi, tapi pasti ada tetap motivasinya. Tapi motivasinya adalah motivasi yang juga benar, motivasi yang baik, motivasi yang bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau menurutku kayak gitu. Jadi aku coba mendefinisikan ya, kalau cinta yang benar itu menurutku adalah cinta yang pasti motivasinya benar. Yang kedua, cinta yang benar itu adalah cinta yang nggak buta. Nah, kadang orang ketika ngomongin soal cinta yang sejati kan kayak seolah-olah gini, nggak apa-apa aku mencintai kamu meskipun aku tidak memiliki kamu misalnya. Nggak apa-apa aku akan tetap mencintai kamu meskipun kamu berkali-kali nyakitin hatiku, berkali-kali kamu melukai aku. Ya kan kayak gitu tuh ya. That's why banyak orang nggak bisa move on tuh sama mantan. Bener Nah, iya bener. Even meskipun mantannya udah berkali-kali nyakitin dia, udah berkali-kali melukai dia, giliran mantannya udah deket lagi sama dia, terus bawaannya pengen balikan lagi gitu. Padahal nanti lukanya bakal makin dalam. Nah, cinta yang benar menurutku bukan cinta yang buta. Terus yang ketiga menurutku, cinta yang benar itu adalah cinta yang dimulai dari cinta karena menemukan alasan mengapa dia jatuh cinta. Ini maknanya dalam. Jadi cinta yang benar adalah cinta yang menemukan alasan. Harus dimulai dari cinta dulu.
kan kalau ditanya cinta itu apa, pasti kan secara personally kita bisa ngerasain ya. Cinta itu bukan cuma sekedar perasaan, tapi pasti secara logik juga kita bisa jelaskan kenapa aku jatuh cinta sama dia. Terus yang selanjutnya adalah bukan cuma sekedar dimulai dari cinta, tapi harus punya alasan kenapa aku jatuh cinta. Dan pasti alasannya harus alasan yang benar dong ya, bukan karena alasan-alasan tertentu. Karena menurutku itu penting sekali untuk membuat kita bisa menemukan definisi atau memberikan apa ya, memberikan label kepada apa yang kita rasakan itu adalah cinta. Dan mungkin itu yang akan menjadi alasan bagi kita untuk terus berjuang gitu ya Pak ya. Yes, betul sekali. Makanya kan tadi topiknya kan gitu ya, cinta itu apa, cinta itu akan cinta itu membutuhkan waktu. Atau cinta itu diuji oleh waktu. Betul. Bener nggak? Menurut kamu benar nggak sih cinta diuji? Betul ya? Betul. Tapi masalahnya begini loh. Masalahnya adalah banyak orang menjalani relasi sekian lama ya kan. Bener sih sampai maut memisahkan gitu kan. Tapi bukan karena dia cinta. Tapi karena terpaksa bertahan. Betul, terpaksa bertahan karena dia udah komitmen misalnya, atau karena si pacarnya udah baik banget, padahal dia udah nggak cinta, tapi kayak saking baiknya dia merasa membalas budi karena kasihan. Nah pertanyaannya kalau situasi kayak begitu tuh, kalau situasinya kayak begitu, pertanyaannya adalah apakah cinta itu hanya diuji oleh waktu, cinta yang sejati? Padahal enggak. Iya benar. Berarti aku mikirnya gini, kita redefinisi bahwa yang kita maksud sebagai, ini sahabat keluarga, aku ingetin bahwa yang kita bahas pada malam hari ini ngomongin cinta sejati adalah cinta yang benar, ya. Yes. Kalau misalnya cinta sejati yang betul-betul sejati itu balik lagi yang tadi sudah Pak Hendy bilang, itu unconditional love yang hanya dapat diberikan oleh sang Halik gitu ya, Tuhan kepada manusia gitu ya, yang diberikan secara cuma-cuma, yang tanpa syarat gitu kan. Nah Pak tadi menarik ya ngomongin tentang jadi alasan bertahannya itu gara-gara apa gitu, gara-gara cinta atau kasihan atau balas budi atau terpaksa. Nah aku jadi berpikir gini, ada orang yang ketika mencintai, oke, let's say dia menganggapnya itu sebagai dia mencintai, tapi dalam proses mencintai itu ada ambisi yang ingin dia capai. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Itu kan juga sebenarnya kayak alasan dia gitu ya, alasan dia, aku pengen sama dia gara-gara dia pemain basket nih, aku pengen sama dia gara-gara dia nih ini nih gitu ya. Nah, orang-orang yang berambisi seperti ini gimana Pak? Nah, aku setuju banget nih. Kayak kita tuh perlu membuat clear ketika kita jatuh cinta sama orang ya. Apakah ini cinta yang benar atau ini kayak cuman ambisi atau cuman obsesi doang? Itu penting. Nah, iya. Karena pemahaman yang benar akan itu akhirnya akan menentukan seberapa kualitas dari relasi yang kita bangun bersama dengan pasangan kita, ya. Jadi sebenarnya ngebedainnya simpel sih menurutku. Yang pertama, kalau misalnya kita memang cinta yang benar, pasti dorongan di dalam diri kita adalah kita bukan hanya ingin sekedar menerima, tapi kita pasti juga ada keinginan untuk memberi dong yang terbaik buat pasangan kita gitu. Tapi yang namanya obsesi atau ambisi itu pasti kayak kita pengen get something. Pokoknya sampai gua memiliki elu, itu yang menjadi targetnya. Jadi itu yang selalu menjadi target. Sebenarnya kalau cinta yang benar kan tadi ya, maksudnya even kita mencintai, tapi kalau misalnya pun akhirnya memang cinta itu tidak terbalas, ya udah, kita nggak perlu kayak ngoyo pokoknya harus jadi milik gua. Itu udah jadi kayak satu hal yang mungkin menjadi warning. Kalau kita mencintai seseorang dan target kita harus memiliki dia, kita mungkin perlu bertanya-tanya itu cinta yang benar atau itu cuma obsesi atau ambisi. Kemudian cinta yang benar itu menurutku adalah kita mau belajar menyayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau yang obsesi atau ambisi itu adalah kita mencintai orang lain dan yang kita lakukan itu bukan buat orang lain, tapi semata-mata hanya untuk diri kita sendiri. Jadi itu sama kayak kita memaksa seseorang untuk menjadi gambaran ideal kita. Gitu ya? Misalnya tadi yang kayak kamu bilang tuh, karena dia misalnya sukanya pemain bola basket atau cowok-cowok dengan badan yang seterek misalnya seterek ya gitu. Jadi dipaksa pasarnya harus nge-gym, harus apa. Kalau pengen punya pacar yang cantik dipaksa harus kayak rambutnya harus panjang, pakai dress kemana-mana, pakai high heels kemana-mana. Nah menurut itu bukan cinta, itu ambisi, karena kita punya agenda di balik rasa cinta yang kita sebut kepada orang lain gitu. Terus menurutku kalau cinta yang benar itu pasti akan memberikan kesempatan kepada orang yang kita cintai itu untuk mengasah dirinya.
gitu ya, mengasah dan mengembangkan dirinya. Tapi ya itu, kalau yang obsesi pasti ngebentuk orang lain itu bukan untuk mengembangkan diri, tapi menjadi seperti apa yang kita mau. Dan satu hal yang menarik, aku baca satu artikel, dia bilang kayak begini, cinta yang benar itu perlu bukan hanya sekedar butuh dinyatakan, tetapi juga harus lebih daripada sekedar dinyatakan. Maksudnya cinta yang benar itu harus dibuktikan lewat tindakan. Tapi yang namanya ambisi atau obsesi itu biasanya memerlukan penetapan. Yang penting dari orang yang mencintai karena ambisi itu apa? Status bahwa kita sudah memiliki orang yang kita targetkan. Kalau udah kayak begitu juga ya. Yes, kalau udah kayak begitu udah harus hati-hati untuk coba ngevaluasi diri ya. Apakah pacarku yang sekarang, pasanganku yang sekarang, aku jalin relasi dengan dia karena cinta atau karena sebetulnya dia adalah target dari obsesiku. Dampaknya apa? Kalau kita mencintai karena obsesi, kalau udah dapet, udah bosen, lama-lama cintanya hilang. Akhirnya cintanya udah nggak, relasinya udah nggak jelas deh, karena dia merasa bahwa apa yang dia inginkan sudah dia dapat. Dan mungkin kita jadi nggak bisa melihat sisi terbaik dari pasangan kita ya, karena selama ini yang kita mau hanya diri kita sendiri gitu ya, apa yang menjadi obsesi kita. Nah kalau di ekstrim sebelahnya Pak, kalau tadi kan obsesi atau ambisi, tapi obsesi sebelahnya adalah banyak orang yang akhirnya bukan mencintai ya, kalau aku bilang kayak dalam arti gini, ya udah deh daripada nggak ada yang lain, ngerti nggak? Kadang-kadang orang, apalagi yang perempuan-perempuan, as always aku selalu menyinggung hal ini, orang tuh suka banget dikejar target usia lah dan lain-lain, sehingga istilahnya sering banget tutup mata, nggak melihat, nggak bijak memutuskan apakah ingin berelasi dengan orang tersebut atau tidak. Nah, bagaimana dengan cinta yang seperti ini? Orang akhirnya kayak ya udah deh pasrah lah, gue terima aja apa yang tersisa gitu. Nah, ini kan bahaya nih Pak, gimana Pak? Iya, menurutku dua-duanya ya sama-sama nggak baik ya. Cinta yang karena obsesi dan juga cinta yang karena terpaksa oleh karena keadaan. Tapi memang akhirnya balik lagi ya, pasti setiap orang tuh kayak punya latar belakang nggak sih? Misalnya kenapa dia menjadi seperti itu, karena mungkin dia pernah mengalami begitu banyak kegagalan di dalam kehidupan dia misalnya, atau berkali-kali dia mencoba, dia gagal, dia insecure, dia merasa bahwa nggak ada orang yang mau, giliran ada orang yang mau, ya udahlah, saya akan mencoba untuk menerima aja. Nah, menurut saya cinta yang terpaksa itu akan menjadi cinta yang bukan cuma sekedar tidak bisa kita nikmati, tapi akan menjadi cinta yang menyiksa. Bayangin, kita harus hidup bersama dengan orang yang kita sadar bahwa sebenarnya kita nggak mencintai dia gitu. Betul. Atau seseorang yang kita berharap bahwa dia akan sangat-sangat mencintai kita luar biasa, sementara kita sendiri nggak bisa, perasaan yang kita miliki itu nggak bisa tumbuh kepada dia. Mau jadi seperti apa gitu. Akhirnya ketika berhadapan dengan konflik, ketika berhadapan dengan persoalan, kita kan menjadi pasangan yang mudah, ya udahlah, terserahlah, lu mau kayak gimana lah, toh gue juga nggak cinta. Kalau cinta kan lain ya, kita ngadapin konflik, kita akan berjuang, gue sayang sama lu, gue akan mempertahankan itu apapun caranya, karena aku mencintai kamu gitu, karena aku mengasihi kamu, dan aku tahu bahwa selalu akan ada jalan keluar di balik segala situasi sulit yang mungkin kita hadapi. Betul sekali. Jadi emang dua ekstrim ini ya, yang satu dengan ambisi dan obsesi, yang satu lagi kayak terlalu pasrah, akhirnya malah jadi sama-sama nggak bagus. Nah, kalau gitu tadi kita ngomongin takes time ya Pak, true love takes time, atau kayak berarti kan ngomongin tentang menguji lewat waktu. Nah, ini maksudnya gimana nih Pak? Kalau ngomongin tentang menguji dengan waktu, bagaimana sih cara melihat apakah itu betul-betul cinta cinta yang benar atau tidak? Ya, kalau menurutku, ya itu tadi ya. Yang pasti kan bukan hanya karena waktu. Karena yang paling penting adalah konten dari cintanya itu sendiri gitu. Karena banyak orang bisa ngelewatin waktu sangat panjang, bahkan menikah puluhan tahun, tapi sebenarnya nggak ada cinta di dalamnya. Banyak lah, manusia zaman sekarang tuh banyak yang hidup pakai topeng. Bahkan di dalam kehidupan pernikahannya, bener nggak sih? Gitu. Even sebenarnya mereka berdua sama-sama tahu nih, kita tuh nggak saling mencintai gitu, tapi di hadapan orang mungkin mereka bisa pasang tampang yang situasi keharmonisan yang bahagia. Makanya menurutku justru sebenarnya cinta itu bukan hanya sekedar diuji oleh waktu, tetapi cinta itu harus diuji dengan apa yang terjadi di dalam relasi itu gitu. Sejauh mana masing-masing pasangan itu bisa saling mengisi, masing-masing pasangan itu bisa saling melengkapi, masing-masing pasangan itu bisa menikmati keintiman yang sejati
hati gitu ya, keintiman yang sesungguhnya, bukan cuma sekedar kamuflase, bukan cuma sekedar kelihatan di luar harmonis, di luar cinta, tapi sebetulnya enggak gitu. Jadi bukan cuma sekedar waktu. Kalau ujian dari cinta itu cuma waktu, yang lulus banyak. Benar nih? Kalau ujian cinta itu cuma waktu, ini yang dapat nilai A tuh banyak karena banyak yang berhasil. Tapi masalahnya kan bukan itu. Tapi kalau dibilang berarti jadi masalahnya adalah makanya dibilang biduk rumah tangga, bahtera rumah tangga. Tapi apa sih namanya yang uji adalah gelombang-gelombang dari yang kecil sampai dengan badai yang besar begitu ya. Jadi memang terombang-ambing di lautan. Malah kemarin nih, karena kemarin baru nikah nih Pak. Jadi beberapa kalau saya ucapan kayak ngomongnya selamat datang di sekolah kehidupan yang tidak pernah selesai, kata dia. Wow. Jadi kalau dibilang terutama dalam relasi berumah tangga nantinya yang ngomong, kita mungkin saat ini bisa bilang iya nih dia true love saya gitu ya, tapi pada suatu saat ada gelombang, ada ombak-ombak yang kemudian membuat kita ragu. Nah ini mesti dipikirin lagi nih. Nah balik lagi Pak, berarti kalau gitu jadi gini, ngomong true love itu Pak, itu berarti sepihak atau dua pihak? Artinya mungkin nggak harus dua-duanya ya. Nah berarti kalau misalnya suatu saat ada orang yang akhirnya awalnya dia true love saya gitu, tapi pada pertengahan relasi ada pengkhianatan di dalamnya Pak, itu seperti apa? Mungkin nggak sih true love itu juga mengalami pengkhianatan? Oke. Jadi sejatinya gini ya, ketika ngomongin soal relasi itu kan berbicara masalah saling dong, bener gak? Yes. Namanya juga relasi, itu pasti berarti dua orang. Nah ketika misalnya ngomongin soal cinta yang benar, tapi kan persoalannya gini, kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan belum tentu cinta kita itu berbalas. Betul nggak sih? Misalnya si A mencintai si B tapi cintanya nggak berbalas. Tapi apakah dia tetap bisa menyimpan cinta itu? Itu pilihan hidup lah ya sebenarnya ya. Itu pilihan hidup karena balik lagi dia menyadari panggilannya untuk menikah atau enggak gitu ya. Kalau memang dia menyadari panggilannya untuk menikah ya, kalau si B itu memang nggak suka sama dia, mungkin dia perlu ambil waktu memikirkan jangan-jangan sebetulnya ada cinta yang lain yang sudah disediakan untuk dia. Persoalannya dia mau membuka diri atau enggak. Nah kalau dua orang yang sudah sama-sama memiliki cinta yang benar terus tiba-tiba di tengah jalan misalnya si orang itu melirik yang lain, mungkin nggak? Menurutku sih mungkin banget. Kenapa? Karena manusia itu kan terbatas, benar nggak sih? Kita tuh masih makhluk yang dipenuhi dengan keterbatasan dan mudah sekali jatuh di dalam godaan. Makanya kenapa ada istilah bilang begini di satu buku yang Maximum Marriage itu bilang kayak begini, keintiman itu bahan bakar. Kenapa? Karena cinta itu harus terus dibakar, harus terus dikobarin, sehingga akhirnya bisa terus tumbuh, supaya ketika godaan itu datang kita sadar bahwa setiap orang itu punya kelemahan masing-masing di bagian-bagian tertentu, pasangan bisa saling support sehingga nggak jatuh. Wah, bener. Pak, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Apa? Kok aku nggak bisa baca komen sih di sini? Aduh, kasihan. Terima nasib ya, Pak. Dari Petra_Yoneta. Kadang suka ada istilah jodohnya cuma sampai di sini ketika pasangan memilih untuk bercerai. Bagaimana perspektif secara agama melihat istilah tersebut? Apakah benar atau itu hanya merupakan pembelaan diri saja? Gimana, Pak? Kalau jodohnya sampai di sini karena divorce ya. Ya basically kan sebenarnya yang pasti kita nggak setuju lah ya bahwa divorce itu diperbolehkan gitu, karena bagaimanapun sebagai konselor, sebagai seorang sahabat misalnya, kita pasti tetap akan mensupport orang-orang terdekat kita berjuang dengan kehidupan pernikahannya. Betul. Jadi kalau misalnya dibilang jodohnya cuma sampai di sini, kayak seolah-olah ya aku cuma melihatnya begini, oh abis ini bakal ada jodoh yang lain. Bener gak sih? Orang kan pakai istilah itu tujuannya kayak begitu kan, kayak untuk menghibur diri, oh jodohku sama dia udah cuma sampai di sini nih, part dia di dalam hidupku cuma sampai situ doang gitu ya. Kalau untuk putus pacaran mungkin ya nggak apa-apa lah ya, part mantanku cuma sampai sini doang, jadi lu nggak usah diterusin lagi, cari yang lain aja misalnya kalau pacaran. Tapi kalau menikah aku nggak setuju bahwa dibilang itu adalah jodohnya cuma sampai di sini gitu. Menurutku mungkin istilah itu hanya untuk kayak apa ya, pembelaan diri, berarti bener ya, kayak yang dia bilang lain ya, kayak memperingan situasi yang kompleks supaya orang nggak terlalu, even kita nggak bisa menghakimi ya, maksudnya
Tiap orang pasti kan punya pergumulan, nggak ada keluarga yang sempurna, tiap pasangan pasti punya pergumulannya sendiri. Kita nggak bisa bilang, oh yang cerai itu lebih buruk dibandingkan yang enggak. Kita nggak bisa bilang seperti itu, karena kita nggak pakai sepatu mereka kan. Tapi ya sebisa mungkin ya balik lagi, kita yang mungkin saat ini belum berpisah, kita yang saat ini belum bercerai, yuk terus bakar cinta, keintiman yang ada di dalam pernikahan, berjuang semaksimal yang kita bisa gitu, dan jangan lupa melibatin yang di atas, karena nikah itu kan bukan cuma janji antara saya dan pasangan saya, tapi di dalamnya ada Tuhan juga yang terlibat. Berarti itu yang tadi kita bahas tentang bagaimana di dalam waktu ya ada gelombang, ada ombak yang menjadi badai gitu ya untuk menguji. Nah, dalam hal ini misalnya ada rekan kita yang seperti itu, berarti itulah tanggung jawab kita sebagai sahabat untuk menolong, mendampingi sehingga sahabat kita bisa bertanggung jawab dengan keluarganya itu gitu ya. Nah, memang ini rada agak-agak klise tapi dalam ya kalau ngomongin tentang cita-cita. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Tunggu, aku lihat dulu waktunya. Ini 723, oh masih bisa. Ini dari Siar Nyarni. Semoga benar cara bacanya ya. Bagaimana kalau suami hanya romantis di rumah saja, tapi ketika di tempat umum cuek-cuek aja. Nah, coba para suami ya, gimana Pak Endi? Ini serba salah ya, memang menghadapi wanita itu serba salah ya. Tuh, harusnya gitu. Satu sisi gini ya, mungkin gini ya, aku sih melihat gini, mungkin yang namanya perempuan itu kan kayak butuh pengakuan, bener gak sih? That's why biasanya yang pasang DP pasangannya bersama dengan pasangannya itu rata-rata perempuan. Laki-laki itu jarang loh yang pasang profile picture bersama dengan pasangannya, atau di handphonenya wallpapernya adalah bersama dengan pasangan. Bener, makanya kadang perempuan tuh suka protes, kamu tuh gak pernah sih pasang foto aku, kamu malu ya? Kamu malu ya gitu. Padahal belum tentu loh. Maksudnya kayak belum tentu seperti itu, karena tiap orang itu pasti punya karakteristik yang berbeda-beda, tipe-tipe yang berbeda-beda. Tapi justru menurutku harusnya bersyukur ya kalau misalnya suaminya memang bisa romantis ketika berdua gitu. Harusnya itu more than enough sebenarnya, walaupun misalnya tentu perempuan harapannya adalah di luar dia juga bisa romantis. Kuncinya satu sih, komunikasi aja. Maksudnya kayak tapi ngomongnya jangan kayak begini, kamu malu ya punya istri aku ya, jujur aja kalau malu. Jangan menyerang gitu ya. Jangan pakai kalimat-kalimat yang seperti itu, tapi kayak misalnya sesekali ya mulai istrinya lah yang misalnya menggandeng suaminya. Tapi kalau suaminya misalnya kayak tiba-tiba kayak udah mulai menepis, jangan terlalu baper juga gitu. Mungkin karena memang dia tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, mungkin mulai dikomunikasikan, aku senang loh kalau seandainya kamu pegang tanganku gitu, walaupun aku tahu mungkin buat kamu nggak terlalu comfortable di tempat umum, tapi aku juga bahagia karena kamu ketika kita berdua kamu bisa romantis gitu. Menurutku kalimat-kalimat itu yang akhirnya membuat pria kan juga kayak tidak merasa diintimidasi ya, karena mungkin dia merasa bahwa aduh apaan sih kok penting banget ya nunjukin sama orang, yang penting kan sudah jelas kamu itu adalah istriku misalnya kayak gitu ya. Itu bedanya cowok sama cewek ya, kadang kayak begitu ya. Tapi ini menarik sih dinamikanya memang. Tapi memang berarti ibu siapa tadi? Ibu Siarni Arni ya. Siarni Arni ini mesti tahu juga nih bahasa cinta dari si suaminya apa gitu, betul. Supaya komunikasinya klop antara ibu dengan suami gitu. Nah, ini penting. Kalau aku kebalik, Pak, aku malah kadang-kadang suka bingung kalau tiba-tiba mama ngerangkul atau ngegandeng aku. Kenapa kamu gitu ya? Jadi aku yang kaget loh. Kenapa kamu? Nah, ini artinya memang mesti diketahui dulu nih bahasa cintanya klop nggak? Apakah kita menggunakan bahasa cinta yang tepat atau tidak gitu. Tapi memang Pak Endi bilang tadi oke tuh ya, bahwa sebenarnya memang yang terpenting itu kan ketika kita bersama dengan pasangan kita berdua seperti apa gitu. Pak, satu pertanyaan lagi deh nih, ada yang mau nanya soalnya nih Pak. Dari banget ya malam ini ya. Iya, ngomongin cinta sejati ya. Cinta memang. Pak. Dari Apong 416. Saya mau tanya, apabila ada pasangan yang mengatakan bahwa mereka tidak saling cinta, tapi saling membutuhkan, gimana ya? Karena menurut mereka butuh lebih tinggi dari cinta. Makasih. Gimana tuh Pak? Sorry, ulangi. Nggak saling cinta, tapi saling membutuhkan.
nggak saling cinta tapi saling membutuhkan. Mungkin menurutku ya masing-masing perlu mendefinisikan dulu cinta itu apa kali ya. Menurutku itu hal yang paling mendasar ya. Maksudnya gini, ketika berbicara soal saling membutuhkan ya sesama manusia kita saling membutuhkan. Betul nggak sih? Dan Betul. ketika ngomongin soal membutuhkan itu kan bicara masalah motivasi, bener ya? Kenapa aku butuh dia? Kenapa aku butuh kamu? Misalnya karena aku kurang pinter, kamu pinter, kayaknya cocok nih kalau aku sama kamu nih, karena kamu bisa tolongin aku Saling nih dalam hal-hal. melengkapi. Misalnya karena aku suka makan, kamu jago masak, cocok nih kita nih ketemu. Kamu suka masak, aku pinter cuci piring misalnya, cocok nih saling melengkapi. Tapi kan maksudnya kalau mood itu yang menjadi motivasi kita ketika kita menjalani relasi dengan dia, pertanyaannya adalah ketika itu tidak lagi dimiliki oleh pasangan kita, apa yang kita butuhkan? Masihkah kita bisa tetap menjalani relasi itu dengan dia? Nah, balik lagi ke pertanyaan yang pertanyaan dalam. Jadi Bener kalau gak sih? misalnya, berarti kalau bisa dibilang gini Pak, kalau ngomongin cinta yang benar adalah cinta yang istilahnya cinta walaupun ya. Walaupun dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, walaupun dia sudah tidak secantik atau setampan ketika pertama kali bertemu, itu adalah cinta. Tapi kalau misalnya sebatas kebutuhan yang tadi Pak Apong bilang, nah ini bahaya karena ketika kebutuhan itu sudah tak lagi terpenuhi ya itu akan sia-sia, hubungan itu akan dapat berakhir begitu saja. Pak, ini ada yang nanya lagi. Aduh, ada 2 Pak. Gimana Pak? Oke. Boleh ya Pak? Lanjut. Oke. Lanjut nih dari Kristiani.hs. Hai Kak, terima kasih pencerahannya. Suami saya tipe pria cuek, tapi bentuk romantisnya itu melalui perbuatan nyata dia dan gak pernah main kata. Gak ada romantis-romantisnya, tapi tetap bersyukur saat selalu aware. Wah, ini bahasa cinta tadi ya Pak, berarti ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya tinggal komunikasiin aja. Kayaknya si istrinya kan sebenarnya pengen bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian mungkin, betul nggak sih? Iya, afirmasi, betul. Sementara si suaminya tuh mungkin lebih ke pelayanan, melakukan sesuatu untuk istrinya gitu. Nah menurutku itu tinggal dikomunikasiin aja, dan justru kalau memang istrinya aware, oh ya itu mungkin bahasa cintanya, kita appreciate, betul nggak? Tapi nggak ada salahnya juga sekali-sekali ngomong, aku senang sih kamu lakukan sesuatu buat aku, tapi aku juga senang kalau sesekali kamu boleh kasih pujian sama aku, atau panggil aku dengan panggilan khusus misalnya, atau kirimin message isinya puisi-puisi nyontek dari Google juga nggak apa-apa misalnya, kayak gitu-gitu kan. Maksudnya itu sebenarnya tinggal masalah komunikasi aja. Jadi tapi ingat tadi jangan sampai kita menyerang dalam arti kok kamu nggak pernah ngomong begini sih, kok kamu begitu sih, kamu lihat deh si Anu begitu. Wah itu udah deadlock banget deh ya. Nah ini tapi sangat baik nih dari Ibu Kristiani bahwa Ibu Kristiani sendiri sangat aware dengan bahasa kasih atau bahasa cinta dari suaminya. Thanks for sharing Ibu Kristiani. Oke, terakhir ya sahabat keluarga nih, terakhir banget. Nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya, minggu depan kita akan bahas lagi kok tentang cinta-cintaan. Jadi santai aja. Nah ini dari Johanna 4478. Kalau dulu pernah pisah terus rujuk lagi, tapi bukan makin baik, tapi malah parah. Apakah boleh bercerai? Kalau sudah 10 tahun pisah ranjang dan tidak diberi nafkah, gimana Pak Endi? Ya, ini kayak udah butuh konselor ya kayaknya. Iya betul. Di dalam situasi kayak begini mungkin ibu sama bapak mungkin bisa cari pihak ketiga yang bisa menengahi ya. Maksudnya mungkin menolong, memberikan pandangan gitu. Karena ini situasinya complicated ya. Tadinya udah sempat pisah, kemudian kembali lagi, tapi ternyata ketika kembali pun situasinya nggak terlalu baik gitu. Ya menurut saya secara pribadi ya mungkin ibu bisa cari konselor, bisa pemuka agama, atau orang yang mungkin dirasa bisa memberikan masukan yang baik. Tapi mungkin bisa sama-sama saling mengintrospeksi juga. Betul. Apa sih yang membuat itu terjadi gitu loh. Kalau dulu pernah pisah pasti kan pernah ada persoalan sebelumnya. Apakah persoalan yang dulu sama persoalan yang sama adalah persoalan yang sekarang adalah persoalan yang sama kah gitu. Terus apakah yang menjadi pemicunya adalah karena situasi tertentu atau sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing gitu. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti menyerah. Terus berjuang untuk pernikahan, karena tugas kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu.
Iya, jadi Ibu Johana memang kalau dalam situasi seperti ini apa namanya cukup kompleks ya. Artinya kita perlu tahu dulu akar masalahnya dan lain-lain. Dan ini memerlukan penanganan profesional. Apakah itu pemuka agama ataupun misalnya seseorang yang memang secara profesional melayani kayak counseling ataupun konsultasi, mediasi atau seperti itu gitu loh. Nanti kayak gitu-gitu mungkin istilahnya apa ya? Harus tahu tadi Pak Endi bilang tuh akar masalahnya apa gitu supaya bisa ditelisik dulu dengan lebih dalam akar penyebabnya gitu. Baiklah kalau begitu Pak Endi, untuk penutup Pak, statement penutup dong buat kita semua yang malam hari ini mantengin IG-nya Family First Indonesia Pak. Ya, untuk semua sahabat keluarga, statement saya cuma sederhana aja. Cinta itu butuh untuk terus diperjuangkan. Ya, diperjuangkan itu bener sih, karena dalam pengertian gini, bagaimanapun adalah akan ada masa-masa di mana mungkin kita merasa bahwa cinta itu seolah-olah kayak makin bukan redup ya, dan bukan juga hilang. Dan so makanya kita butuh terus memperjuangkan, mengisi terus bahan bakar kita. Dan salah satunya adalah ngomongin soal keintiman. Nanti mungkin perlu dibahas tuh ya, keintiman tuh ada banyak. Nanti kita bahas 5 keintiman ya. Betul, kita bahas di next session. Gitu, thank you banget Pak Endi buat 30 menit plus-plusnya. Siap, bener ya 30 menit plus-plus pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat keluarga yang setia dari awal sampai akhir bincang-bincang kita seputar ngomongin tentang true love, cinta yang benar membutuhkan waktu. Semoga apa yang kita obrolin pada malam hari ini bisa menjadi manfaat yang baik ya buat sahabat keluarga yang lagi bermasalah, bisa mendapat pencerahan, yang sedang hangat-hangatnya semakin hot lagi dengan pasangannya nih ya. Dan minggu depan di jam dan waktu yang sama ya, di hari dan waktu yang sama, podcast akan kembali ngebahas tentang cinta-cintaan nih, terutama buat yang kaula muda. So stay tune ya. Jangan lupa untuk bergabung lagi di setiap Selasa dan Kamis jam 7 malam bersama dengan Family First Indonesia. Sampai jumpa. Dah Pak Endi.